Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Kali ini kita akan membahas sebuah kosakata dari kata tandas. Dan inilah penjelasannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ada 3 kategori pengertian dari kata tandas. 1. Tandas adalah habis semuanya, hilang sama sekali, habis-habisan, seluruh gajinya telah tandas di meja judi. 2. Tandas adalah kata dengan penegasan, pasti dan tegas sekali. Kata tandas juga diartikan dengan sikap yang jelas dan nyata. Contohnya, sekali lagi dia tandas bahwa dia tidak akan datang. 3. Tandas juga diartikan sebagai jamban, kakus di atas selokan. Juga tempat berak dan mandi di sungai atau kali. Pengertian kata tandas yang akan kita bahas adalah dari kategori yang ketiga, yang artiannya sama seperti yang ada pada bahasa Melayu Malaysia, yang jika dalam bahasa Indonesia adalah toilet atau WC. Namun, sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Yang pernah membuli bahasa Melayu yang dikatakannya kelakar, lucu gitu ya. Padahal mereka tak sadar dan tak tahu mungkin lah ya, bahwa kata-kata yang mereka anggap selama ini lucu itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Emang kadang ya netizen ini ya sukalah berkomentar macam-macam tentang bahasa orang lah yang dibulinya kan, bahwa mereka tak tahu sebenarnya itu pun bahasa kita juga. Nah gitu ya, saja ya ke videonya. Cuk. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi cerita masih tentang kata, karena selama saya berada di Indonesia saya tidak pernah mendengar kata ini, karena mungkin saya tidak tahu apakah memang kata ini kata spesifik yang ada di Malaysia atau memang itu dikenal juga di Indonesia tapi jarang digunakan. Kepada teman-teman Indonesia yang mengatakan bahwa wah, bahasa Malaysia itu lucu. Lucu karena memang kita jarang mendengar kata itu, tapi bukan berarti kata itu tidak dikenal di Indonesia. Sebagai referensi saya menggunakan referensi yaitu sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya miliki adalah edisi cetak, yaitu edisi kedua, cetakan ketiga tahun 1994. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa ada 3 perkataan yang tidak umum atau kita tidak pernah mendengar di Indonesia, tapi 3 kata itu sangat umum didengar atau dituliskan atau diucapkan di Malaysia. Pertanyaannya adalah, apakah itu bahasa Indonesia juga atau tidak? Fakta ini akan sangat mengejutkan teman-teman semuanya. So, check it out. Baik, ini menjadi pengalaman ke-14 ya kepada saya yang berinteraksi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan teman-teman di Malaysia. Untuk teman-teman Indonesia yang misalkan mau datang ke Malaysia, jangan coba-coba cari WC atau toilet, karena di Malaysia tidak ada WC, tidak ada toilet, yang adanya bilik tandas. Nah, teman-teman Indonesia yang mungkin jarang atau tidak pernah mendengar kata tandas, mungkin itu menjadi sesuatu yang lucu, dan beberapa teman-teman akan langsung bilang, tuh kan, nggak sama kan? Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia nggak sama kan? Di Indonesia kita nulisnya itu adalah toilet atau WC. Nggak ada itu kita nulisnya tandas. Di Malaysia, bilik tandas itu artinya maksudnya public toilet atau WC kalau dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya WC itu juga bahasa Indonesia, itu juga bahasa serapan. Kan? Toilet juga sebenarnya bukan bahasa asli Indonesia, karena toilet itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, selalu kalau di beberapa tempat disebutnya kamar mandi, walaupun kita bukan harus mandi di sana kan. Iya. Oke. Ngaku. Kata pertama tandas ya. Kalau di Indonesia biasanya kita bilang WC. WC pun juga kata serapan kan. Toilet, kamar mandi. Oh, patutnya kamar apa ya? Kamar mandi ya, karena kita mandi. Kamar buang air kecil. Kamar kecil kan. Oke, kita lanjut lagi. Apakah kata tandas itu memang tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia? Kalau Anda mengatakan tidak, kata tandas itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, artinya sebenarnya Anda tidak mengetahui atau belum mengetahui, atau memang kata itu tidak pernah Anda dengar, atau kata itu memang tidak umum digunakan di Indonesia, tapi itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamusnya itu seperti ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka. Kata tandas itu
berada di halaman 1003. Tandas bisa berarti habis semuanya, hilang sama sekali, habis-habisan. Seluruh gajinya telah tandas di meja judi. Arti keduanya bisa diartikan dengan pasti dan tegas sekali, atau dengan jelas dan nyata, seperti dikatakan dengan tandas, sikap yang tandas. Arti ketiga dari kata tandas itu bisa berarti jamban, kakus di atas lokan, tempat mandi di sungai atau pemandian. Jadi apa artinya? Ada ya. Artinya, meskipun kita jarang mendengar kata tandas digunakan di dalam bahasa Indonesia, bukan berarti kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Dan bahkan yang mengejutkan, arti kata tandas itu sama dengan yang digunakan di Malaysia. Walaupun dari segi ruang itu tidak begitu sama. Jamban atau kakus yang biasanya di atas lokan. Walaupun kalau kita bicara tentang tandas di Malaysia mungkin ada di mall atau ada di pertokoan. Tapi esensinya tandas itu adalah jamban atau kakus, tempat pembuangan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa lucu nih bahasa Malaysia, masa toilet dikatakan tandas. Sebenarnya tandas juga ada di dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya sederhana, mengapa kata tandas jarang digunakan atau hampir tidak pernah digunakan di Indonesia? Setelah melihat video reaksinya dari kedua YouTuber ini, sungguh amat sangat disayangkan, karena keduanya adalah orang Indonesia, namun tidak mengetahui sebuah perubahan dalam penggunaan tata bahasa dari bahasa Indonesia. Kedua YouTuber itu merasa heran, mengapa bahasa Melayu Malaysia dianggap lucu oleh orang Indonesia. Sedangkan yang dianggap kosakata yang lucu itu, ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan inilah jawabannya, sekaligus penjelasannya. Bahasa Melayu Malaysia dikatakan lucu, karena bahasa Melayu Malaysia tidak mengikuti perubahan zaman. Contohnya yaitu kosakata tandas. Kata tandas sudah tidak lagi digunakan oleh orang Indonesia, yang diartikan sebagai kakus atau jamban. Bahkan kata jamban dan kakus pun sudah jarang ditemukan, bahkan hampir tidak pernah ditemukan dalam penggunaannya, ketika kita merasa mules ingin berak atau modal. Karena tandas, yang diartikan sebagai jamban atau kakus, adalah sebuah tempat. Dan tempat tersebut sekarang ini sudah berubah. Jikapun masih ada, adanya pun di sebuah pedesaan atau kampung-kampung. Sebuah tempat yang dinamakan tandas yang diartikan sebagai jamban atau kakus, lokasi dan tempatnya ada di sungai atau kali, di selokan ataupun di empang. Dan bentuk tempatnya pun terbuka. Dan ketika warga asing datang ke Indonesia, lalu memperkenalkan sebuah penemuan, alat ataupun benda, yang disebut sebagai kloset, untuk berak atau modal pada sebuah ruangan, maka kata tandas yang diartikan sebagai jamban atau kakus, tidak lagi pantas untuk digunakan. Karena lokasi dan tempatnya sudah berbeda, dan menggunakan alat ataupun benda yang berbeda. Karena adanya sebuah perubahan zaman, maka tidaklah heran, jika orang-orang Indonesia merasa lucu dengan bahasa Melayu Malaysia. Karena sudah tidak pantas untuk digunakan pada tempat yang sudah jauh berbeda, akibat dari perubahan zaman yang semakin modern. Untuk itu, Indonesia menggunakan kata toilet atau WC sebagai pengganti kata tandas jamban, atau kakus. Toilet atau WC, kosakata tersebut adalah sebuah kosakata serapan dari bahasa asing. Kosakata serapan bahasa asing itu ada beberapa jenis metode unsur atau cara. 1. Dari unsur adopsi. 2. Dari unsur adaptasi. 3. Dari unsur penerjemahan. 4. Dari unsur kreasi. Kata toilet atau WC adalah kosakata serapan dari hasil adopsi. Artinya adalah, menggunakan kosakata asalnya, atau tanpa merubah kosakata asalnya. Mengapa demikian? Karena tidak memiliki padanan kata, atau tidak memiliki hasil yang pas untuk merubah kosakata itu, lantaran masyarakat sudah terbiasa menggunakan kosakata tersebut. Tapi tidak dengan yang disebut koper. Dalam bahasa Belanda adalah cover. Karena masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah terbiasa menggunakan atau mengucapkan kata koper, maka terjadilah sebuah kata serapan yang mesti diubah. Dan menjadi kosakata yang tercipta dengan unsur metode atau cara adaptasi, yaitu merubah kata asalnya. Jenis kata serapan adaptasi akan mengambil makna kata asing yang diserap, namun penulisan dan pengucapannya akan disesuaikan dengan bahasa Indonesia, atau yang sebelumnya telah terlebih dahulu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seandainya masyarakat Indonesia waktu itu dalam pengucapannya menggunakan kata yang benar, yaitu dengan kata cover, maka kata cover lah yang pastinya akan digunakan sampai saat ini. Kata cover, menggunakan huruf F.
Pelafalan huruf F, dahulu seringkali kesulitan untuk mengucapkannya dalam sebuah kata ataupun kalimat. Terutama untuk kalangan orang Sunda. Orang Sunda lebih terbiasa menggunakan pelafalan huruf P, dalam sebuah kata ataupun kalimat. Maka kata koper pastinya akan terucap menjadi kata koper. Sehingga terus berkembang dan terus dipergunakan, oleh masyarakat Indonesia lainnya. Koper adalah benda persegi panjang, yang terbuat dari kain atau kulit hewan, dan juga dari bahan lainnya. Berguna untuk mengemas barang-barang ataupun pakaian. Yang bentuknya sama dan biasa disebut sebagai peti. Peti yang terbuat dari kain atau kulit hewan, dan juga dari bahan lainnya, untuk mengemas barang-barang ataupun pakaian. Mengapa menggunakan kata koper? Mengapa tidak menggunakan kata peti? Bukankah peti dari dulu sudah digunakan untuk menaruh atau mengemas barang-barang? Peti adalah sebuah tempat atau wadah untuk menaruh barang-barang ataupun pakaian, ketika hendak berpergian. Namun benda atau wadah tersebut terbuat dari kayu. Dan biasanya dipergunakan oleh para bangsawan kerajaan. Karena mayoritas rakyat biasa, menggunakan kain, untuk membuntal pakaian dan barang-barang bawaannya. Namun peti oleh kalangan masyarakat biasa pada zaman kerajaan, identik digunakan untuk menaruh dan mengemas barang-barang bawaan. Untuk itu, kata peti oleh kalangan masyarakat, sangat identik hanya dipergunakan untuk menaruh atau mengemas barang-barang saja. Bangsa asing pun datang untuk menjajah. Selain membawa peralatan persenjataan, mereka pun terlihat membawa sebuah benda atau wadah, atau tempat yang seperti peti yang terbuat dari kain atau kulit hewan, dan juga dari bahan lainnya, yang disebut sebagai koper atau koper. Mengapa tidak disebut atau dinamakan peti? Karena, peti identik terbuat dari kayu. Dan jika terbuat dari kain atau kulit hewan, sangat tidak pantas disebut sebagai peti. Sebaliknya, sangat berbanding terbalik dengan kata toilet atau WC. Kata toilet beserta alat ataupun benda dan tempatnya, sejak pertama kali datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah menggunakan dan menerima nama kata tersebut dengan benar, dalam pengucapan maupun penulisannya. Namun, seandainya jika sewaktu dulu masyarakat Indonesia kesulitan dalam mengucapkan kata toilet, mungkin kata toilet akan menggunakan penyerapan kata dengan metode cara atau unsur adaptasi. Dengan contoh kata, yaitu, toilet. Maka kata toiletlah, yang pastinya akan digunakan. Namun yang terjadi tidaklah demikian, masyarakat luas sudah jauh lebih mengenal kata toilet. Jadi tidaklah mungkin untuk merubahnya. Karena, apa yang sudah terbiasa dikatakan atau diucapkan oleh masyarakat luas, itulah yang pastinya akan digunakan. Dan hal itu sudah menjadi sebuah prinsip dalam pengayaan sebuah kosakata. Dengan demikian, kosakata bahasa Indonesia semakin bertambah, karena masyarakat sendirilah yang menentukan, dalam menciptakan kosakata yang sesuai dalam pengucapannya, mengikuti sebuah perubahan zaman. Bagi kalian warga Indonesia yang belum mengerti, tentang bagaimana kosakata yang dimaksud dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, mungkin setelah melihat video ini, saya berharap kalian dapat mengerti. Juga untuk masyarakat Malaysia, walaupun sulit untuk menerima kenyataan, bahwa bahasa Indonesia, adalah bahasa yang tidak lagi bisa disebut sebagai bahasa Melayu. Dan juga merasa sulit menerima kenyataan, bahwa bahasa Indonesia, adalah bahasa yang modern. Yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak menjadi bahasa yang ketinggalan zaman. Tidak seperti bahasa Melayu Malaysia, yang sudah ketinggalan zaman, maka dari itu, kami selalu merasa lucu dengan kosakata bahasa Melayu Malaysia, karena bahasa Melayu Malaysia tidak mampu untuk mengembangkan kosakatanya. Begitupun dengan penggunaannya, bahasa Melayu tidak dipergunakan dengan baik di Malaysia. Bahkan oleh masyarakat Melayu Malaysia, bahasa Melayu selalu dianggap rendah dan seolah-olah tak ada nilainya. Karena lebih mengedepankan atau mengutamakan bahasa Inggris, sebagai bahasa ilmu. Namun, Malaysia tetap menamakan bahasa kenegaraannya adalah bahasa Melayu. Disitulah bahasa yang dipergunakan di Malaysia, benar-benar semakin ketinggalan zaman. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian yang membuat kalian bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.